Pertama, ini tren wirausaha 2020 part 2, di mana saya akan fokus di digital marketingnya. Pertama, digital marketing kenapa penting di era saat ini? Saya rasa teman-teman pasti semua pada megang smartphone, semua pada connect ke internet, kayaknya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan smartphone kalau sekarang. Nah, ini jelas kita menyasar orang-orang yang memang melek teknologi, yang dia mencari produk itu semua lewat smartphone, lewat internet. Itu gampang sekali gitu, karena semua orang bisa mengakses semuanya lewat handphone. Nah, pentingnya digital marketing itu kecepatan penyebaran. Jadi kalau kayak dulu kebayang kalau teman-teman mau iklan di billboard, mau iklan di di koran, mungkin hari ini dimasukin 3 hari lagi baru tayang. Tapi kalau sekarang kalau digital marketing, hari ini dimasukkan, hari ini juga teman-teman sudah bisa melihat hasilnya. Orang sudah bisa melihat iklannya sudah muncul di mana. Contoh kayak Tokopedia, sehari ini dimasukkan, hari ini nongol. Instagram, hari ini dimasukkan, hari ini nongol. Lalu kedua, bisa digunakan di semua jenis bisnis. Kemarin kalau nggak salah ada yang nanya, nasi goreng bisa nggak dimasukin Tokopedia? Bisa aja, nggak ada masalah gitu. Jadi semua jenis itu bisa kita digital marketing kan, semuanya, hampir semua lini, mulai dari makanan sampai fashion itu bisa. Jadi teman-teman yang kalau sekarang kita bilang usaha tata boga, jelas bisa sekali untuk di digital marketing kan, bisa dipasarkan melalui digital. Kemarin saran saya malah ada yang punya toko nasi goreng, ada yang punya toko nasi uduk, bikinkan emailnya, bikinkan Instagramnya khusus untuk foto-foto nasi uduk itu. Jadi teman-teman bisa tahu nanti, oh nasi uduk ini, nasi uduk Prihartanto misalnya, adanya di mana. Nah, terus jangkauannya sangat luas. Nah, itu tadi balik lagi, jangkauannya, kenapa jangkauannya sangat luas? Semua orang megang smartphone, semua orang terkoneksi ke internet. Semua yang bisa akses informasi bisa ngelihat iklan dari teman-teman. Bisa menggunakan perangkat apapun. Paling simple. Saya saya termasuk orang yang pencinta gadget gitu, saya pencinta smartphone. Teman-teman rasanya kalau baru bangun tidur pasti yang dilihat pertama kali smartphone-nya yang bakal dilihat. Itu kayaknya udah hal lumrah lah sekarang, ada update apa, bahkan mungkin ada update dari teman-teman atau mungkin iklan yang dicari, itu semua lewat smartphone. Perangkat apapun, kita nggak usah bicara laptop lah, kita nggak usah bicara TV, tapi smartphone aja udah jauh sangat powerful untuk urusan digital marketing. Nah, jenisnya apa aja? Itu ada 3, tapi nanti kita fokus di nomor 3 untuk sekarang. Untuk website, ini kalau nggak salah Mas Bagus ya, bikin website, itu jelas digital marketingnya. Agak sedikit berat karena perlu bikin dulu. Lalu ada email marketing, teman-teman kalau pernah, kalau ada email punya banyak dispatch marketing, penawaran. Ketiga, sosial media marketing. Ini yang mungkin kita akan coba fokuskan ke depannya. Kenapa sosial media marketing? Karena yang pertama kali itu bisa dibilang gratis dan gampang, paling gampang. Sekarang sosial media udah kayaknya udah mendarah daging di teman-teman lah. Semua pasti main sosial media. Oke, next, trennya apa aja yang kita lihat di 2020. Ada video marketing, social media stories, konten interaktif. Kenapa video marketing? Saya rasa teman-teman punya sosial media dulu awalnya Facebook, terus udah gitu ke Instagram, akhirnya muncul Instagram Story, akhirnya muncul sekarang yang paling baru adalah TikTok, dulu ada Snapchat juga. Semua base-nya itu pada akhirnya yang paling banyak diakses adalah yang mengandung konten video. Nah, kita lihat konten videonya. Kenapa? Konsumsi video di smartphone meningkat 100% dari 2020. Artinya sebetulnya dari sebelum-sebelumnya dia juga sudah peningkatan, tapi sangat meningkat drastis di tahun 2020. 85% bisnis menggunakan video sebagai alat pemasaran. Jadi kita udah jarang sekali melihat hanya sekedar gambar tidak bergerak. Lebih banyak orang-orang itu memilih menggunakan video karena lebih interaktif, lebih lucu, lebih pesan yang disampaikan ke konsumen, customer itu lebih
lebih dapat gitu. Nah, terakhir, konsumen yang memanfaatkan video untuk membuat keputusan pembelian itu 96%. Artinya ya sekarang konsumen sudah lebih cerdas. Nggak cuman kita ngomongin bahwa dikasih foto mereka langsung beli, nggak. Kadang mereka lihat videonya. Video itu misalnya kalau teman-teman jualan tas misalnya, video itu nanti bisa dilihatin dari sisi depan, samping, belakang, kayak gimana sih gambarannya, nggak cuman gambar doang. Itu udah bukan hal yang lumrah lagi untuk hanya sekedar foto doang. Video-video marketing yang ada di pasaran yang memang teman-teman suka, yang memang teman-teman juga melihatnya enak dilihat, nah itu artinya si marketer itu sudah berhasil untuk menggait teman-teman untuk tahu produknya, untuk ngerti produknya. Berikutnya ada social media stories. Kenapa social media stories? Dulu itu kalau teman-teman tahu social media Snapchat, dia memperkenalkan fitur short video yang pendek-pendek. Itu sempat populer dan sebelum akhirnya Instagram itu mengambil alih banyak fitur story-nya. Akhirnya banyak sekali yang pakai fitur story. Nah, itu lebih interaktif kepada calon konsumen. Kita lihat contohnya kenapa. Ini hanya satu dari produk besar yang bikin iklan di Instagram Story. Kalau saya rasa ini lebih menggiurkan dan lebih gampang menjangkau teman-teman. Saya yakin ini habis ini pada lapar semua kalau ngeliat kayak begini. Ini suatu fitur yang sangat sosial media story itu sangat interaktif untuk bisa dilihat sama pada para konsumen sesuai target pasarnya. Nah, terus berikutnya konten interaktif. 96% konsumen menyukai konten interaktif. Contohnya kayak gimana? Nah, konten interaktif ini salah satunya begini. Ini salah satu brand, ada Nike, ada Adidas. Teman-teman bisa milih misalnya. Kamu mau milih yang mana? Nike apa Adidas? Misalnya begitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah sekarang kita bicarakan masalah Tata Boga nih. Tata Boga teman-teman bikin misalnya kemarin cilok dan mie ayam. Bisa jadi di Instagramnya, di sosial medianya itu diadakan voting hari ini mau cilok apa mie ayam yang digratiskan misalnya. Itu kan rasanya nggak menutup kemungkinan ya hal-hal kayak gitu. Kita bisa lihat interaksinya nanti, engagementnya seperti apa antara konsumen dengan si penjual gitu teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kalau strategi digital marketing itu bikin konten yang menarik. Ini nanti tolong ingatkan, nanti ini adalah yang akan saya bawakan di sesi berikutnya. Jadi untuk sesi ini saya perlihatkan bahwa social media marketing itu sangat-sangat luar biasa gampang, mudah, gratis, murah. Itu yang paling utama. Nah, strategi digital marketing itu konten marketingnya menarik. Kayak tadi teman-teman mungkin kalau lihat, nah ini untuk ayam itu yang bikin konten marketing itu belum tentu satu orang, bisa 2, bisa 3, bisa 5 orang. Mulai dari yang mengatur pengambilan foto, mulai yang mengatur tulisannya seperti apa, mulai yang mengatur kapan mesti diupload, itu terdiri dari tim. Itu adalah kerja tim konten marketing. Nah, teman-teman di sini yang biasa megang handphone itu bisa dipelajarin lah, nggak terlalu sulit kalau soal hal itu. Jadi jangan sangka bahwa sosial media perusahaan besar itu hanya dipegang sama 1 orang, 2 orang, enggak. Dia bisa satu tim, bisa 10 orang. Bagaimana bisa hasilnya bisa sebagus ini? Fotonya bagaimana bisa bikin ngiler kayak gini? Terus udah gitu penempatan tulisannya bagaimana? Penempatan tulisan sampai gampang dibaca, jadi kita juga nggak harus melihat terlalu dekat nih tulisannya apa sih sebetulnya. Jadi itulah kerja tim konten marketing. Nah, terus berikutnya bekerja sama dengan influencer. Saya rasa sih, nah ini saya kasih contoh yang tadi Lazada, itu influencernya saya nggak tahu siapa namanya sih memang, tapi jelas itu influencer. Banyak nih sekarang selebgram itu nggak terkenal di TV, nggak terkenal di mana-mana, tapi ternyata dia followersnya banyak. Kita mulai dari teman-teman dulu. Misalnya ada teman yang memang followersnya banyak, temennya Arfan misalnya, followersnya banyak. Tolong dong
nasi goreng gue, misalnya jualan nasi goreng gue tolong diiklanin dong di Instagram, di story, di feed. Bayarannya apa ya, gantung. Misalnya gue kasih nasi goreng gratis seminggu, sebulan, misalnya begitu. Itu kan hal yang lumrah biasa aja. Justru orang kadang kalau ngeliat, ini ternyata enak, itu nggak mesti iklan, tapi bisa jadi testimoni dari orang-orang. Nah, ketiga, WhatsApp bisnis. Ini saya rasa teman-teman harus tahu juga bahwa WhatsApp itu ada WhatsApp bisnis. Jadi kalau misalnya kita mau berbisnis menggunakan WhatsApp, saya sarankan pakai WhatsApp bisnis. Nanti ini 3 hal ini, nanti tolong ingetin saya, nanti ada di materi berikutnya. Nanti kita detailkan apa aja sih maksudnya seperti itu. Nah, terus bagaimana memulai digital marketingnya? Pertama, siapin alat, tools-nya. Kalau misalnya ada website, bagus, tapi kalau misalnya nggak ada, kita siapin juga media sosialnya, mungkin ada blog, dan jelas ada produknya. Dan sampai dengan foto-fotonya bagaimana. Jadi, saya rasa banyak yang di Google sudah bisa dicari cara melihat, cara memfoto produk yang baik. Kalau makanan itu bagaimana sih fotonya supaya bisa bikin orang tergugah seleranya. Terus udah gitu nggak cuma plain, nggak cuma datar doang, bahwa nanti fotonya juga nanti orang juga nggak tertarik, karena impresi pertama orang pasti melihat dari fotonya. Kode nyaret sih, oh ya, karena orang pertama impresinya adalah dari fotonya gitu. Terus kedua, persiapkan konten yang menarik. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa konten sosial media itu tidak bisa kita bikin asal-asalan. Jadi sosial media ini teman-teman patut dicamkan sekarang bahwa bukan hanya soal bermain main sosial media gitu, kita bisa cari uang, kita bisa memasarkan produk yang kita jual gitu. Ya kalau kita bicara sekarang kayak Tata Boga, saya kepikirannya nasi goreng lah. Nasi goreng itu bisa kita jual di Instagram, pesennya di mana, bisa kita jual lewat Gojek dan lain-lain. Jadi sosial media itu sangat-sangat powerful di era sekarang gitu. Jadi bukan berarti teman-teman ketika scroll sosial media itu bisa juga mencari bagaimana menjual, bagaimana memasarkan produk, itu bisa sekali. Terakhir, upload dan evaluasi. Ini yang terakhir harus kita sering-sering upload, kita evaluasi, upload, evaluasi. Jadi saya kasih contoh, misalnya Instagram itu hanya satu foto, jadi kita posting setiap hari, jangan putus. Nah, itu nanti pelan-pelan nanti akan terbangun. Jangan gara-gara wah nggak ada yang like nih pertama posting terus udah gitu stop, berhenti. Nggak kayak gitu. Terus evaluasi, apa sih yang bikin konsumen tertarik, apa sih yang bikin orang-orang tertarik sama nasi goreng. Apakah hanya mulai dari foto, apakah tadi balik lagi apakah perlu influencer, itu nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Sini saya sudah selesai. Aku mau tanya dong Pak Dika, itu kalau misalnya saya buka Instagram terus suka ada iklan-iklan gitu loh Pak. Nah itu kayak gimana sih? Terus kita perlu nggak bikin iklan seperti itu? Gitu. Ya, itu namanya Instagram Ads. Jadi ada Facebook Ads, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads kalau nggak salah. Semua nanti diajarin. Instagram Ads itu dibilang perlu, jelas perlu. Jadi kita misalnya gini, teman-teman browsing di Instagram, misalnya sosial media, senangnya ngeliatin nasi goreng. Udah, saya satu kata aja deh, nasi goreng. Ngeliatin nasi goreng misalnya. Nanti di Instagram Ads-nya, di Instagramnya kalian, di feeds-nya itu bakal ada muncul penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng A, nasi goreng B, nasi goreng C. Artinya Instagram melihat bahwa kita ini harus diiklankan kemana sih ketika kita bayar Instagram. Saya bayar Instagram nih, untuk Instagram Ads untuk diiklankan. Tapi Instagram juga mencari siapa sih orang yang ngelihat nasi goreng. Nah itu akan masuk. Gitu. Yakin deh, ketika ngelihat Instagram Ads, kita ngelihat ada iklan. Misalnya saya lihat saya lagi nyari casing handphone misalnya di Instagram. Terus begitu ternyata ada iklan nongol 1, pasti saya klik. Nggak mungkin dari sekian ratus juta pengguna Instagram, sekian puluh juta pengguna Instagram, itu nggak ada yang ngeklik iklan teman-teman.
Jadi nanti kita juga ngajarin juga lebih detail lagi selain Instagram for Business, ada Instagram Ads juga. Memang berbayar, tapi nanti kita coba sesuaikan juga. Yang penting teman-teman tahu dulu. Tokopedia pun berbayar loh. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Tokopedia itu buka di Tokopedia itu free, gratis sama sekali. Tapi ada yang bayar juga supaya kita dibantu diiklankan. Ketika ada orang nyari, oke lah di Tokopedia mungkin nggak ada nasi goreng. Saya casing handphone saya cari. Saya cari casing handphone. Di antara list itu bisa ada yang paling atas itu orang yang bayar. Saya bayar Tokopedia murah, cuma 50.000. Jadi setiap ada yang mencari casing handphone dengan kosakatanya A, B, C, D, E, kita bisa dimunculkan secara di paling atas di top of the list-nya di setiap pencarian. Itu bisa. Jadi itu kan lebih menarik daripada orang harus cari ke bawah scroll mana ya yang bagus. Lebih baik kita iklan. Saya lebih prefer beli iklan dibanding beli follower. Jadi beli follower buat saya sih nggak banget. Instagram Ads perlu, tapi itu next step. Step pertama adalah kita bikin dulu postingnya seperti apa, nanti nextnya baru kita iklankan. Kenapa? Kalau Instagram Ads itu kita juga harus buat konten marketing yang menarik, yang bagus. Karena orang juga ngeliat iklan, kalau nggak menarik nggak akan diklik, nggak akan dilihat. Gitu Bu Eva. Oke, teman-teman, sampai jumpa besok. Ya, sampai ketemu. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.